Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Mutiara Sari Arsya. Nah, di video kali ini aku bakalan berbagi cerita kepada kalian, tapi aku nggak sendirian ya. Di sini aku ditemenin oleh partner hidupku. Nah, jadi di video kali ini kita tuh bakalan berbagi cerita kepada kalian bagaimana sih kita tuh menentukan pilihan untuk menata masa depan lah, intinya seperti itu. Iya, karena kita kan kaum milenial ya, kita masih benar-benar pasangan muda yang mungkin notabene kita bekerja pun baru. Jadi jangan sampai kita tuh benar-benar salah menentukan pilihan, karena Betul kalau banget. kita sudah salah, ya untuk kedepannya itu bakalan susah untuk berjalan kedepannya, itu bakalan seperti merangkak. Contoh yang mungkin memang kita benar-benar dari nol, kita menikah baru beberapa bulan dan kita sudah berpikir bagaimana sih nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan kita tuh mau seperti apa? Ya, Apa kita mau seperti ini saja atau mau ada perubahan-perubahan yang memang sedikit tapi bahkan menjadi signifikan dan besar gitu kan. Iya, dan besar. Nah, salah satu contohnya kita selama ini mungkin nyaman dengan kehidupan yang seperti ini. Benar. Kita berangkat pagi pulang sore. Lalu kita pulang ke mungkin kontrakan yang mungkin ya memang bisa dikatakan apa ya, sederhana dan layak tapi, juga untuk ditinggali gitu ya, kan ya. layak untuk ditinggali. Cuma masa iya sih kita mau bakalan seperti ini? Dan apa ya, selama ini saya berpikir bahwa saya itu takut banget untuk mengambil langkah yang mungkin keputusan yang sedikit besar ya. Contoh, saya pernah kepikiran gimana kalau kita untuk melangkah sedikit mengambil perumahan atau membeli rumah. Karena kita dulu tuh pernah juga pernah cerita ya, jadi baru pernah cerita. Karena kita kan anak rantauan ya kan, di sini kita nggak punya siapa-siapa, kita bener-bener mulai dari nol, kita bener-bener nggak ada sanak saudara sama sekali, dan kita tuh pernah membandingkan antara di sini dan di sana, di tempat tinggal kita aja, misalnya di Lampung nih, kotanya ya, kota Bandar Lampung gitu kan ya, itu tuh kayaknya perumahan tuh mahal-mahal banget gitu nggak sih? Iya. Terus apalagi di sini ya. Makanya tuh kita tuh kadang-kadang kayaknya nggak mungkin deh bisa punya rumah gitu kan, apalagi beli perumahan gimana gitu kan, karena kita membandingkan di tempat kita aja gitu kan. Lagi pula di sini kita tuh kan misalnya nih di sini ya di kota Tangerang ini kan kontrak misalnya ya, itu harganya pun 2 kali lipat dari yang di Bandar Lampung gitu kan. Waduh, harga kontrak aja mahal banget, kayak itu aja kepikiran. Apalagi harga perumahannya. Nah gitu kan. Nah jadi kalau misalkan kita mau berinvestasi, kita mau apa ya, kayak menentukan pilihan hidup untuk kedepannya, terutama untuk tempat tinggal. Intinya satu, jangan takut untuk melangkah. Bener banget. Dan kalau itu nggak harus, pasti bakalan nggak bakalan pernah bisa berkembang gitu loh. Kita bakalan seperti ini dan seperti ini. Bener gitu. banget. Dan pastinya ya punya rumah atau memiliki rumah untuk tempat tinggal jadi milik kita itu semua impian orang. Dan ya itu kan? nggak harus nunggu tua. Ya benar. Dimulai dari kita sekarang. Kita yang memang kaum pastinya. milenial, yang memang kita masih pasangan muda, itu berhak juga loh untuk menentukan pilihan. Kita mempunyai rumah bisa diatur. Bisa diatur, bisa banget lah pokoknya ya. Apalagi aku tuh kayak kadang tuh gini kan ya, cerita kayak gini. Gimana ya, ini kan kota ya kan. Kayaknya kalau kota nih kayaknya ya Allah mahal banget. Kayaknya mahal gitu kan. Apa kayak, mungkin gitu kan? Apa mungkin gitu kan, kita punya rumah di sini. Sedangkan tanah pun tuh udah mahal banget. Bahkan per tahunnya itu selalu gimana? Harganya selalu naik ya. Selalu naik, bener-bener naik. Bahkan sampai 35% kenaikan. Bayangkan. Jadi bener-bener ya ampun, luar biasa kita lah pokoknya. Jadi kita nih bener-bener kayak kemarin itu ceritanya ya ini kan berawal dari pengalaman kita yang sebelumnya ya, karena kita tuh nggak bisa dong hidup kayak gini-gini aja, nggak bisa selalu seneng-seneng terus gitu kan, harus memikirkan masa depan dikit demi sedikit gitu kan. Apalagi kan kita semakin lama mungkin tambah beban hidup semakin tinggi, terus mungkin kita nanti punya anak banyak, 1, 2, 3, 4 sampai 5 mungkin ya, amin. SD, SMP, kuliah gitu kan. Pasti kan biaya bakalan membengkak kan. Nah kalau memang kita tidak menyicil dari sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi kan gitu. Karena rumah itu juga kan sebagai kebutuhan primer dan itu harus gitu kan. Sandang, pangan, papan, penuhi loh bos. Nah, jadi itu harus banget. Jadi ya sekarang gini ya, semua orang tuh pasti bisa. Gak ada yang nggak bisa. Kenapa? Karena di awal berawal dari menabung, ya nggak? Bener nggak? Sedikit demi sedikit pasti bisa. Nah, terutama dari istrinya ya, perempuannya, karena kan perempuan tuh harus pintar mengelola keuangan ya kan. Tapi itu harus ada kerjasama yang baik, harus ditata, dirinci, harus benar-benar diplanningin dengan mateng ya kan. Nah, jadi dari cerita kita yang seperti ini, pengalaman kita yang seperti ini, jadi kita tuh kayak punya semangat ya nggak ya? Iya.
Punya semangat terus. Pokoknya semangat terus lah untuk mengejar cita-cita kita yang mungkin sekarang ini dalam tanda kutip ya masih tergadaikan atau masih tertinggal atau masih belum bisa kita capai. Nah, jadi kita harus benar-benar fokus. Intinya satu, kita tuh jangan pernah ragu, karena keraguan itu yang akan menghancurkan kita semua. Kenapa? Karena sebenarnya ya, kita itu lebih bisa dari apa yang kita pikirkan. Kita lebih mampu dari apa yang kita perkirakan. Dan kita bakalan lebih pintar dari apa yang kita harapkan dari sebelumnya. Tapi semua itu hanya ketutup dengan dinding yang sangat tipis. Apa dinding itu? Dinding itu adalah dinding keraguan. Ragu-ragu dalam hidup itu menjadi bencana yang sangat besar buat kita. Itu sebenarnya. Nah, jadi kemarin itu kita tuh pernah cari referensi ya kan, tanya ke sana kemari, pokoknya bener-bener teman-teman di kantor juga saya tanyain, Bang, Mas, Om, Pak D, Pak, ini gimana Pak? Gimana? Ada referensi nggak buat kita yang mungkin keuangannya masih ya biasa-biasa saja, tapi ingin memiliki rumah yang mungkin levelnya yang ya sedikit lumayan ya bagus lah, jadi sangat layak untuk ditinggali dan tidak, yang tentunya tidak tertinggal dari tempat-tempat yang lain ya. Dan pastinya dia itu mengikuti perkembangan zaman, dari desainnya, terus dari pokoknya semuanya benar-benar tertata banget, benar-benar bagus banget, apalagi untuk kaum muda ya, terutama kayak pasangan muda gitu kan. Jadi kita tuh kemarin pernah, sebenarnya tuh kayak bukan rencana awal ya. Jadi kayak cuman apa ya, kayak iseng-iseng berhadiah gitu nggak sih? Cuman langsung kayak kebuka gitu pikirannya, langsung oh iya, kita harus kayak gini, kita nggak boleh kayak gini terus, nggak boleh seneng-seneng terus, kita harus memikirkan masa depan, menata semuanya, kayak gitu kan. Bahkan kemarin setelah kita cari kesana kemari, kita mendapatkan tempat yang sangat bagus, satu, nyaman, indah, dan terjangkau lah pokoknya. Pasti. Dan pertama kali kita di sana itu, kita tuh kayak ditanyain gitu kan, umurnya berapa, ini segala macam. Ternyata ya mungkin kita yang muda ya. Iya, katanya masih muda kok udah mikirin ke situ. Iya, katanya di sini banyak loh yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Itu salah sebenarnya menurut kita ya kan, karena itu harus dimulai dari usia muda. Bahkan mungkin kalau memang udah klop banget ya awal-awal pernikahan gitu kali ya, udah bisa dipikirkan kayak gitu. Nah, jadi kemarin itu tanggal berapa sih itu kira-kira? Tanggal 14 Oktober ya? November sayang. Oke, salah. Nah, jadi kemarin itu ya pada tanggal 14 November 2020 kita tuh sempat banget ngedatengin sebuah tempat gitu kan. Dia di mana tempat itu adalah perumahan ya. Iya, perumahan. Ya, perumahan, dan ketika kita nyampe sana kita tuh bener-bener kayak ngelihat nyatanya, bentuknya, terus gimana kantornya, segala macemnya lah, pokoknya tentang perumahan itulah ya. Nanti kita jelasin di video next selanjutnya. Pokoknya di video ini tapi di slide di detik selanjutnya gitu loh. Time selanjutnya. Iya, di time selanjutnya. Nah, terus pas kita datang ke sana gimana tuh? Kemana itu? Datang kemana? Oh iya, lupa. Aku belum ngasih tahu ya. Jadi kemarin itu kita tuh datang ke perumahan. Nama perumahannya itu adalah Anyland. Di mana? Di Cisoka. Masih di Tangerang ya? Masih di Tangerang. Kita beraniin diri ke sana. Kita tuh kayak anak ayam piak-piak gitu gak sih? Karena ditanyain umurnya berapa, katanya kapan nikahnya, kok masih kecil gitu loh, masih kecil. Iya, masih, ya ampun. Padahal gue udah tua guys. Enggak, kita masih muda, kita masih umurnya ya pokoknya nggak jauh dari 25 lah gitu. Gak jauh dari jadi mereka tuh mungkin karena kita tuh kayak anak kecil gimana nggak ngerti lah, pokoknya tanyain kayak gitu lah. Ya ampun, ini mah masih muda banget. Kenapa sih udah mikirin di sini? Karena kepikiran kita tuh bener-bener jauh ke depan gitu kan, dan memberanikan diri lah intinya. Sempet gak yakin sih. Bener banget. Sempet gak yakin, bukan gak yakin dengan perumahan itu, cuman gak yakin dengan diri kita sendiri gitu. Kira-kira bisa nggak ya? Nah, setelah kita datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol, nanya-nanya sama pihak marketingnya itu gimana cara kita untuk bisa beli rumah di situ, prosesnya gimana, kita ikutin alurnya, dan akhirnya deal apa? Deal apa ya? Dan akhirnya kita pilih unitnya, ya kan. Di sana tuh banyak banget jenis perumahannya. Juga kok, ada banyak promonya. Promonya banyak banget, terus jenis perumahannya juga banyak banget di sana. Jenis-jenisnya tuh banyak, jadi kayak diibaratkan bunga itu kayak ada anggrek, ada blok lili, terus ada blok Asoka dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget di sana. Banyak banget yang ini ya. Pilihannya kaum muda, kaum milenial cocok banget. Banget. Desainnya tuh bener-bener modern banget ya. Bukan desain jadul-jadul tuh bukan. Bener-bener modern banget.
beda banget pokoknya. Jadi cocok banget lah buat kita, terutama kaum muda gitu kan. Kalau misalkan gak harus kaum muda juga sih, kalau misalkan memang buat orang tua yang memang butuh banget rumah gitu kan, gak usah pikirin dananya deh gitu, datang aja langsung ke Anyland. Pokoknya itu bener-bener terjangkau banget. Bener-bener terjangkau banget buat kita. Bahkan dari kantornya si Babang ya menuju ke perumahan tuh deket banget, jaraknya tuh bener-bener deket banget, dan gak harus nggak harus kebut-kebutan gitu kan untuk nyampe ke lokasi tuh, nggak harus kayak gitu, karena bener-bener deket banget sama Tangerang Kota, deket banget, percaya deh. Jadi nanti kalau misalkan kalian pengen tahu gimana perumahannya, bentuknya dan semuanya, nanti kita lihat di detik yang selanjutnya. Yang penting jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, mantap. Dan pastinya buat kalian tuh ya yang pengen ngambil perumahan walaupun usia masih muda, jangan pernah ragu ya. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang lah intinya, karena itu bakalan membatasi kalian untuk maju, percaya deh. Percaya deh. Kita juga pernah merasakan seperti itu. Keraguan, rasa bimbang, itu selalu membayang-bayangin kita itu udah selalu, dan sekarang kita pecahkan itu semua, kita buang rasa ragu, rasa bimbang, kita yakin kita pasti bisa. Karena rezeki itu pasti ada, kalau kita percaya rezeki itu ada, pasti ada. Semua itu tergantung dengan pikiran kita, ya nggak? Yang penting jangan lupa berdoa ya. Jangan lupa berdoa, sedekah, baik itu sama orang, terus menabung. Kalau misalkan semua itu lakuin tapi nggak bisa menabung, ya sama aja bohong sih sebenarnya. Tapi insya Allah bisa nabung. Jangan pernah meremehkan uang walaupun itu cuma 100 rupiah pun. Ya. Percaya, insya Allah. Yuk next, selanjutnya. Jadi hari ini aku lagi bersama dengan Kakak Silvi, yaitu salah satu sales marketingnya perumahan Anyland, dan kakak ini benar-benar sales yang in-house, bukan yang agent atau dan lainnya. Jadi kalau misalkan kita nih pengen banget ya beli perumahan di sekitar Anyland, bisa banget hubungi dengan Kakak Silvi yang cantik ini pastinya. Oke Kak, sekarang aku pengen tanya-tanya nih ya, kalau misalkan nih ya aku sebagai konsumen pengen banget beli perumahan di sekitar Anyland ini, kira-kira yang kakak rekomendasikan buat kita sebagai konsumen tuh pada saat ini November 2020 ini apa? Jenisnya apa dan tipikalnya? Kalau untuk keluarga muda ya seperti Tiara cocoknya sih rumah yang minimalis, modern. Kebetulan sekarang kita ada tipe Lily ya. Lily ini ala-ala Jepang ya menurut aku. Dan menurut tim-tim yang lain bilang ini rumah subsidi yang berbeda dari rumah subsidi yang ada di sekitar sini, atau bisa dicari-cari ya, agak jarang, dengan pohon yang tingginya sampai 4 meter. Rumahnya juga double dinding kanan, kiri, dan bagian belakang. Dan tampak depannya profilnya juga modern sekali ya gitu. Beda jauh ya. Tapi kita juga ada yang standar rumah subsidi seperti rumah subsidi biasanya, juga ada pilihannya juga gitu di sini. Selain itu kita ada anggrek. Oh iya. Oke, aku pengen tanya lagi nih Kak ya. Ini kan perumahan Anyland ini mungkin perumahannya bukan baru dibuat ya. Maksudnya udah ada banyak warga-warganya, itu kurang lebih sekitar berapa kepala keluarga yang udah tinggal di sini? Nah, untuk kepala keluarga yang udah huni di sini sekitar kurang lebih 4.000 kakak. 4.000 kakak. Yang terbangun lebih dari 4.000 kakak, karena perumahan ini sudah berdiri sejak 1998. Oh, lama banget. Jadi ya, di perumahan ini tuh sudah ada yang lunas juga. Ya, kalau ke Tiara dari depan gerbang ya, jalan, pinggir jalan sudah ada yang direnovasi sampai sudah jadi lantai 2, itu rata-rata sudah lunas rumahnya. Soalnya itu rumah yang lama ya. Rumah yang lama, dan mereka sudah lunas cicilnya, baru mereka bisa renovasi jadi 2 lantai. Oke, gitu ya Kak. Terus nih fasilitas tersendiri yang ada di perumahan ini, yang itu khususnya itu apa aja Kak? Nah, yang pasti paling penting tuh yang dicari, karena kita memang mayoritas muslim ya di sini. Tapi juga ada juga yang non muslim di sini juga. Di sini juga sudah ada masjidnya namanya Al-Bari. Ini salah satu fasilitas yang diberikan oleh developer untuk warga. Lapangan bulu tangkis ada ya? Ada lapangan bulu tangkis. Oh iya, biasanya lapangannya banyak multifungsi, bisa buat senam ibu. Oh gitu. Main bulu tangkis, ada yang main bola gitu. Biasanya lapangannya di sini banyak. Lapangannya banyak banget di sini, karena memang rata-rata penghuni di sini di weekend itu banyak yang olahraga sore, anak-anak kecil main bola. Kalau bapak-bapaknya suka main tenis ya. Terus nih di perumahan ini tersendiri ya, untuk aksesnya tuh gimana? Misalnya kalau kita mau ke stasiun, apa mau ke
ke gerbang tol atau gimana tuh gimana? Itu aksesnya gimana? Mudah kah atau gimana gitu? Jelasin Kak. Kebetulan di Anyland Tangerang ini posisinya strategis banget ya. Strategis ya. Menurut aku karena kebetulan aku tinggal di sini. Ya. Jadi untuk ke Jakarta pun masih terjangkau ya. Karena kita di tengah-tengah posisinya ada di kita dekat dari KRL Stasiun Tiga Raksa. Iya. Kita ke KRL Stasiun Tiga Raksa sekitar 15 menit. 15 menit. Terus kalau misalkan kita mau ke Jakarta lewat tol, kita ada deket tol Balaraja Barat. Juga bisa tol Balaraja Timur. Terus Kak, kalau misalkan nih ya udah punya anak nih, berkeluarga, terus anaknya pengen sekolah tuh, deket nggak sih jarak sekolah dari TK, SD sampai SMA-nya gitu? Di sini kebetulan lengkap banget. Dari PAUD, TK. Nah, PAUD dari tempat aku berdiri ini, PAUD cuma jalan kaki nih. Oh, dekat banget berarti. Dekat banget. Itu sekitar 5 menit jalan. Nah, kalau untuk SD-nya juga banyak di sini. SD negeri ya. Ya, aku ulangin untuk PAUD, TK di sini hampir di setiap blok itu punya PAUD sendiri. Oh gitu. Jadi misalkan ini lingkungan blok Q ya, blok itu Q. ada PAUD-nya, di sampingnya dekatnya ada PAUD sama TK. Nah kalau untuk blok B ada PAUD-nya juga sama TK, blok H juga ada. Di blok A sama AB juga ada PAUD-nya. Jadi banyak. Kalau SD di sini ada 3. Cempaka 1, Cempaka 2, Cempaka 3. Ya. Tapi yang paling dekat tempat aku berdiri sekarang itu SDN Cempaka 3. Cuma jalan kaki aja. Ya. Kalau SDN Cempaka 1 ada di gerbang, pas seberang gerbang. Kalau Cempaka 2 ada di tengah-tengah, masuk-masuk ya. Ya pokoknya bener-bener lah kalau misalkan kita ngambil perumahan di Anyland ini bener-bener tempatnya strategis gitu kan ya, fasilitas juga banyak, lengkap. Kalau punya anak gak usah bingung-bingung mau sekolahin di mana. Ya kan, soal keamanan nih, kalau misalkan keamanan gimana? Di sini hampir setiap RW punya keamanan masing-masing. Setiap RW punya keamanan masing-masing dan ada sudah iuran bulanannya yang dibayar. Seperti kebersihan, uang keamanan itu sudah tertata kan, di sini sudah yang huni banyak gitu. Dan untuk keamanan dari developer sendiri juga ada. Kita ada 3 security yang kita security jaga gitu ya. Jaga gitu kan. Sampai malam juga mereka jaga di sini gitu. Tiap RW punya, dan sekarang tiap RT punya karena RT ku sendiri. Nah terus nih Kak, kalau misalnya nih kita kan ibu-ibu ya pengen itu belanja, dan belanja itu nggak puas dong kalau ke pasar kan. Untuk akses ke pasarnya sendiri itu jaraknya gimana? Deket kah, jauh kah? Terus kalau misalkan ke tempat untuk berobat kayak puskesmas, pokoknya tempat kesehatan lah ya, RSUD itu ada nggak Kak kira-kira? Dekat banget. Kebetulan kalau pasar Kak Tiar pasti ngelewatin tadi. Iya, ngelewatin. Dan itu cuman deket banget, ada di perempatan Cisoka, dan kesini cuman sekitar 5 menit ya. Selangkah naik motor ya 5 menit, tapi kalau jalan kaki lumayan. Iya jauh. Kalau naik motor 5 menit sampai ke pasar Cisoka. Dan di situ pasar satu-satunya terbesar di daerah Cisoka. Yang dari Solear, dari kecamatan lainnya pun itu ke pasar Cisoka belanjanya, karena lumayan agak besar. Nah untuk puskesmas sendiri itu letaknya nggak jauh dari pasar, pas di perempatan juga pasti Kak Tiara lewatin, karena arahnya kebetulan Kak Tiara rumahnya di daerah Jatake ya. Nah pasti ngelewatin puskesmas itu, deket banget, hanya 5 menit. Dan puskesmasnya sudah 2 lantai, ada fasilitas rawat inapnya juga. Terus kalau misalkan butuh rumah sakit yang lebih lengkap, di sini ada RSUD Balaraja, itu rujukan yang RSUD Balaraja ke daerah ke Anyland Tangerang ini cukup dekat ya. Jadi hanya waktu sekitar 25 menit sampai. Yaudah Kak, jadi gini aja nih, karena aku kan masih pengen tahu nih, cari informasi dan lain sebagainya, pengen tuh ditunjukin sama Kakak gimana bentuk rumah lilinya yang memang diarahkan atau diberikan sarannya untuk aku tinggali gitu loh Kak ya. Karena kan namanya ngambil perumahan itu kan bukan untuk setahun 2 tahun kan, maksudnya untuk lama, dalam jangka waktu yang lama gitu lah. Nanti Kakak bisa ya tunjukin ke aku gimana, boleh, seperti apa spesifikasinya Lili gitu ya. Dan ukurannya mungkin ya. Nah, boleh. Nah, satu lagi ya. Boleh. Hal yang paling teramat sangat dibutuhkan kalau misalkan orang yang tinggal di rumah ya, itu kan air ya Kak ya. Di sini kualitas airnya itu gimana gitu kan? Pernah banjir atau enggak? Terus setiap rumah itu satu sumur satu rumah atau satu blok satu sumur? Nah, itu gimana jelasannya? Kalau untuk air ya di Anyland Tangerang itu yang pertama, kalau ditanya banjir
alhamdulillah kita nggak banjir. Nggak pernah ada riwayat banjir lah ya. Karena pas waktu kemarin aja Januari 2020 yang Jakarta heboh banjir, kita di sini kering-kering aja, hujan juga hujan nggak ada. Dan aku sempat ngevlog juga di channel YouTube aku kasih lihat, oh ini Tangerang tanggal 1 Januari 2020 bebas banjir loh gitu. Dan untuk air, kualitas untuk air di Aniland itu bisa untuk sehari-hari, bersih, jernih dan Nggak tidak ada berbau rasa, ya, dan nanti kita bisa cek juga ya. Iya. Kak Tiara juga kemarin kebetulan udah lihat ya, Ya, udah airnya, nyoba udah banget cium-cium ya. Di sini bisa buat nyuci, buat masak gitu. Terus tadi yang sumur bor, untuk sumur bornya Oh gimana? ya, kalau untuk sumur bor kebetulan untuk pembelian rumah di Aniland Tangerang otomatis sudah dapat sumur bornya gratis dan satu rumah satu sumur gitu. Dan khusus tipe Lili untuk bulan ini ada promo. Boleh tuh Kak kasih tahu air. promonya apa? Jadi kalau misalnya nih sekarang aku ngambil perumahan Lili di Aniland The Cisoka ya. Promonya apa yang bakal aku dapetin? Ada berapa promo? Kebetulan untuk Lili bulan November 2020 ya, di garis bawahi November 2020 itu dapatnya cordak gratis, mesin air sama jasa pindahan. Jasa pindahan. Dan cordak ini jarang-jarang banget ada. Iya benar banget. Dan itu kalau misalkan renovasi bisa tanya tukang, angkanya lumayan. Wow. Jadi kalau misalkan nih ya ada yang mau ngambil perumahan di sini di bulan November 2020 khususnya, itu untung banget. Kenapa? Karena dia bakalan mendapatkan cordak gratis. Dan itu rumahnya sudah full tertutup, nggak perlu renov lagi, bisa langsung huni. Betul banget. Pokoknya terima kasih banyak deh Kak ya kalau bisa untuk semua informasi yang udah Kakak jelasin barusan. Sekarang aku Sama-sama. pengen OTW aja kali bahasanya ya. OTW lihat lokasi dan langsung booking. Langsung booking hari ini pokoknya luar biasa. Langsung booking dan sudah pilih rumahnya. Iya. Jadi buat kalian juga yang pengen banget ya, sekali lagi yang pengen banget beli Punya perumahan, punya rumah, gak usah bingung-bingung tuh mikirin gimana DP-nya, cicilannya, pokoknya di Aniland semuanya diurusin sama Kak Silvi dari awal sampai akhir, beres nanti. pokoknya. Iya, Oke? pasti dibantu. Oke Kak, satu lagi ya. Boleh dong kasih tahu channel YouTube-nya Aniland, terus kalau misalkan kontak handphone yang bisa dihubungi kalau misalkan pengen Tanya-tanya ya. Nanti ada di bawah ini, di deskripsi. Di atas ya. Di bawah, di atas, Di bawah dan di deskripsi. Nah, kalau misalkan Aniland Lovers bahasanya kita ya, menyapanya mereka. Jadi kalau misalkan kalian biasanya pasangan muda ataupun anak muda yang pengen ambil rumah meski belum menikah, itu bisa banget. Bisa langsung kontak aku. Nanti nomor aku ada di deskripsi ya. Dan ada di sini juga. Dan nanti kalian tinggal calling aku aja. Hanya booking fee-nya hanya 1.500.000. Tuh. Gitu. Dan untuk DP-nya bagaimana caranya nanti aku jelasin, tinggal hubungin aku aja. Oke. Terima kasih banyak Kak Sil.
Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih Oke, buat terima semuanya. kasih. Dadah. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.